Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi, dan malam ini kami akan mengangkat topik mengenai pemimpin demokratis melayani rakyat tanpa pamrih. Tentu tidak mudah memimpin negara dengan penduduk 270 juta jiwa dan merupakan negara ketiga terbesar atau negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang tentu saja menjadi tantangan dan juga ujian bagi seluruh pemimpin di dunia, tidak saja Indonesia. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 4 TVRI. Saya sudah hadir bersama saya juru bicara Presiden Republik Indonesia M. Fajrul Rahman. Selamat malam, Bung Fajrul. Terima kasih banyak TVRI, terima kasih banyak. Baik, kita mengenal publik mengenal Bung Fajrul ini tidak saja juru bicara Presiden sebetulnya, tapi juga penulis, kemudian aktivis, baru saya mau bilang, dan presenter. Dalam di TVRI. Iya, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, salam sehat. Tetap disiplin ya, menjaga kesehatan. Iya, dan tentu saja terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di TVRI di tengah berbagai kesibukan sebagai juru bicara Presiden. Alhamdulillah, salam Indonesia. hormat dari Presiden Joko Widodo juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, sebelum kita berbincang malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu sebuah tayangan berikut ini. Ulang tahun ke-59 Presiden Joko Widodo. Bekerja keras melayani rakyat tanpa pamrih dan demokratis. Sejak kekuasaan di organisasi dari masa ke masa, harapan paling kuat adalah kehadiran pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Pemimpin yang bersedia duduk setara dan memperjuangkan nasib rakyat. Sejarah dunia memperlihatkan kenyataan bahwa pemimpin yang bisa menyatu dengan rakyatnya adalah hasil tempaan hidup di lingkungan rakyat itu sendiri. Tempaan yang menghasilkan perasaan empati pada kesulitan sesama manusia. Pada 21 Juni 1961, seorang bayi terlahir di lingkungan rakyat biasa. Ayahnya adalah pedagang kayu dan bambu kecil-kecilan bernama Noto Miharjo. Ibunya bernama Sujiat. Situasi hidup serba pas-pasan membutuhkan mental keteguhan dan kebijaksanaan agar menjadi manusia penuh kebajikan. Nama Joko Widodo diberikan agar kelak tumbuh sebagai lelaki dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Joko Widodo ditempa sebagai rakyat kecil. Nilai kemanusiaan, tepo seliro, atau toleransi, dan kerja keras adalah nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia secara umum yang ditanamkan oleh kedua orang tua. Perasaan empati dan nilai luhur keindonesiaan menjadi fondasi dasar seorang Joko Widodo. Maka tindakan turun, belusukan dalam keseharian masyarakat adalah praktik yang muncul dari empati. Sebagai wali kota Solo dari 2005 hingga 2012, Joko Widodo menciptakan kebijakan pro rakyat kecil. Pemindahan para pedagang kaki lima karena terdampak pada kemacetan fasilitas umum dilakukan dengan dialog humanis dan nil kekerasan. Sejak 2014, rakyat memberi amanah kepadanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo yang terlahir dari tempaan lingkungan rakyat kecil tetap menjadikan empati dan nilai luhur keindonesiaan sebagai fondasi kepemimpinan politik nasional. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo sering berpesan demi rakyat kecil kepada para pejabat pemerintah. Tempaan sebagai rakyat kecil telah mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan demi rakyat Indonesia, baik di bidang infrastruktur dan sosial, budaya, dan ekonomi. Dunia internasional
memberi hormat atas keteladanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berhasil memeratakan pembangunan nasional ke seluruh Indonesia. Saat ini, musibah global pandemi COVID-19 memukul sendi-sendi kesehatan dan keberlanjutan hidup hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dari kepemimpinan demokratis Presiden Joko Widodo tetap berorientasi pada usaha menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia sesuai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan menegaskan kehadiran pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selamat ulang tahun Presiden Joko Widodo, selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap berjuang tanpa pamrih untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. M. Fajrul Rahman, Juru Bicara Presiden Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Presiden Jokowi. Selamat ulang tahun Presiden Joko Widodo. Semoga selalu sehat dalam mengemban amanah. Ya, dan ini artinya adalah tahun ulang tahun ke-59 Presiden beliau, Jokowi dan 22 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia. Beliau lahir 21 Juni 1961. Kemudian juga Presiden pertama Indonesia Bung Karno meninggal dunia 21 di Juni. Yang sama. Ya, tahun 1970. Jadi seseorang meninggal, kemudian baru. lahirlah Presiden Joko Widodo. Nah, Tak kebetulan, tapi itulah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Dan kalau kita bicara mengenai tema kita malam hari ini, pemimpin demokratis melayani rakyat tanpa pamrih. Tadi dalam video tadi juga kita menyaksikan cuplikan-cuplikan kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi yang menyapa langsung rakyat, belusukan, kemudian juga empati dan sebagainya begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pemimpin yang demokratis, sebetulnya kita kemudian juga tentu publik ingin tahu sejauh mana atau tindakan apa atau sikap politik apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia 2 periode ini yang menunjukkan komitmen beliau mendorong berkembangnya kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dina, lebih baik yang menyatakan kan pihak bukan dari kami, tapi pihak yang lain, bahkan mungkin internasional. Misalnya seperti dinyatakan oleh The Straits Times itu, koran dari Singapura, ketika memberikan hadiah ASEAN of the Year tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Alasan The Straits Times itu adalah Jokowi memiliki kepribadian yang supel, kemampuan berhubungan dengan orang-orang kecil, dan dilengkapi dengan rasa empati kepada rakyat. Kemudian juga Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan efektif, yang terpilih melalui proses yang kompetitif dan demokratis. Jadi itu yang menyatakan itu adalah The Straits Times dari Singapura, yang sebelumnya juga memberikan penghargaan yang sama kepada banyak pemimpin, tokoh-tokoh di dunia. Jadi lebih kepada karakter beliau dan gaya kepemimpinan. Nah, misalnya dalam hal demokrasi, beliau dari sejak 5 tahun yang lalu ketika periode pertama sampai hari ini, dan pada periode kedua ketika ada sejumlah pernyataan tentang pilpres, tentang pilkada, tentang periode presiden, beliau tegas sekali mengatakan, saya menghadap kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, di masyarakat sekarang tumbuh ada perbincangan mengenai pilpres langsung tentang pilkada, saya ingat wacana tentang itu ya, pilpres langsung atau tidak, kemudian Mas Fajrul 3 periode. Betul, Mas Fajrul katakan kepada masyarakat langsung bahwa saya bersumpah sebagai presiden untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya kan juga ada mukaddimah tentang ideologi Pancasila, kesetiaan terhadap itu. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 jelas dikatakan bahwa yang merupakan juga agenda reformasi 1998, yaitu pemilihan presiden berlangsung secara langsung. Itu salah satu masterpiece gerakan reformasi 98. Kemudian yang kedua, pemilihan kepala daerah pun berlangsung secara langsung. Kemudian yang ketiga, bahwa presiden cukup 2 periode. Dan itu juga adalah masterpiece dari
apa itu reformasi 1998. Jadi kesetiaan beliau terhadap demokrasi itu tidak pernah habis dari periode pertama sampai hampir 1 tahun menjelang 20 Oktober 2020 nanti. Jadi sudah hampir 6 tahun. Kesetiaannya tidak pernah berhenti karena sumpahnya. Baik. Di satu sisi kepemimpinan demokratis dan berbagai prestasi tersebut diapresiasi oleh banyak pihak termasuk di dalam juga negeri, termasuk dunia juga internasional. di internasional. Tapi di sisi lain juga mungkin ada kritisi juga. Kita akan bahas nanti, kita harus jeda terlebih dahulu, Bung Fajrul. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh diangkat dari novel berjudul Perahu Kertas karya Dewi Lestari, bercerita tentang pasang surut hubungan dua anak manusia. Apa yang kita pengen jalani? Hari ini aku bermimpi. Berawal dari saling mengagumi yang kemudian saling jatuh cinta, namun cinta mereka terhalang berbagai hal. Perahu Kertas, Selasa 23 Juni 2020 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kejujuran hati. Dipersembahkan oleh bulan lalu kami melihat di televisi, tayangan YouTube lainnya, ada orang NTT yang bentak-bentak presiden. Saat ini kami orang NTT tidak akan lagi bentak presiden, dan mudah-mudahan nanti kami diberi kuis, kami akan menjawab berbagai pertanyaan yang akan disampaikan oleh presiden tanpa membentak presiden. Baik, terima kasih banyak. Enggak bentak, siapa yang bentak? Waktu Natalan itu kan? Iya, Natalan enggak bentak. Ya memang setiap wilayah, setiap provinsi itu mempunyai logat sendiri-sendiri. Iya, betul. Itu yang saya mau sampaikan, Pak Presiden.
Menarik ya kalau melihat pertemuan Iya. presiden dengan masyarakat itu dan salah satunya juga yang menarik adalah silakan ambil sepedanya. Silakan ambil sepedanya. Gitu. Sayang ini karena selama COVID beliau DNA Pak Jokowi itu kan adalah bertemu dengan masyarakat, empati dengan masyarakat, dan selalu memberikan contoh. Jadi bukan sekedar bicara, tetapi beliau ingin selalu memberikan contoh. Ya. Misalnya kalau sholat Jumat di masa COVID seperti apa, begini caranya. Bagaimana berolahraga, seperti apa. Jadi beliau itu ingin menyatukan bahwa kepemimpinan itu melalui contoh sebenarnya. Jadi DNA beliau itu adalah memang melayani. Jadi DNA kepemimpinan Pak Jokowi itu adalah melayani rakyatnya. Nah itu tumbuh karena beliau memang lahir dari masyarakat kecil tadi, dari orang kecil, bapak dan ibunya cuma berjualan furnitur yang kecil-kecilan, seperti itu. Dan itu tumbuh melekat dan sehingga tidak ada jarak lagi dengan masyarakat itu. Kendati sebetulnya sudah jelas ada latar belakang seperti itu dari seorang Presiden Jokowi, namun memang kritikan, masukan itu tetap saja ada begitu ya dari publik baik di dalam negeri maupun juga internasional. Nah, kalau kita kemudian kembali tadi saya ingin kemudian menarik lagi ke perbincangan kita sebelum jeda tadi mengenai proses demokrasi di Indonesia. Ada yang kemudian mengemuka misalnya mengenai hasil riset beberapa lembaga internasional yang mencatat indeks demokrasi Indonesia di tahun 2019 menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dan indeksnya itu 6,48 meskipun itu lebih tinggi dari 2018 tapi dinilai agak turun dibandingkan periode 2015-2016. Tanggapan saya membaca dengan hati-hati dari Freedom House itu 2019 dan 2020, terutama sebenarnya catatannya adalah tentang toleransi, yang memang terakhir ini kita, jadi kalau di masa lampau, Orde Baru lah sebut saja begitu ya, itu kan antara negara dengan masyarakat. Jadi ada upaya untuk mengontrol kepada masyarakat, pertarungannya itu seperti itu. Tetapi kemudian ketika muncul sekarang itu seperti ada semacam bentrokan di antara masyarakat karena identitas. Jadi politik identitas itu yang paling mengemuka. Jadi kalau kita baca laporannya Freedom House 2020, kalimat paling awal itu adalah tentang toleransi. Nah ini yang Presiden Joko Widodo kan juga mati-matian mengatakan bahwa Republik Indonesia ini didirikan untuk semua warga negara Indonesia. Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya. Dan itu yang beliau mati-matian selalu katakan tiap hari. Dan bergerak dari ujung Sabang sampai Merauke, kita satu bersaudara. Apalagi sekarang dengan COVID, jadi kelihatan bahwa kita bersaudara. Jadi problemnya itu bukan lagi vertikal, tapi problemnya itu di antara politik masyarakat. Identitas di antara masyarakat, dan itu menurut saya kata kunci di dalam riset itu sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo sekarang, kita ambil saja seperti survei dari Indikator Politik Indonesia Pak Burhanuddin Muhtadi. 66,5% menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Kemudian kepuasan masyarakat, kepercayaan terhadap gugus tugas COVID-19 bahkan cukup besar 67,3%, dan kemudian terhadap TNI dan Polri yang hari ini juga mati-matian bersama dengan para tenaga kesehatan, dokter, perawat untuk menghadapi COVID, tinggi sekali terhadap TNI 88,9% dan Polri 85,7%. Jadi artinya sudah tumbuh di dalam masyarakat kepercayaan itu tinggi sekali terhadap Presiden Joko Widodo walaupun dalam situasi krisis. Karena dalam situasi krisis yang muncul kan ketidakpastian. Tetapi Presiden mati-matian menampilkan kepemimpinan demokratis dan yang kedua kolaborasi kebangsaan itu. Tentu tidak mudah sebetulnya sangat tidak mudah, sangat tidak melakukan mudah. penanganan pandemi COVID-19 216 ini. negara di dunia, bahkan yang paling besar seperti Amerika yang dianggap paling siap, berantakan, itu gitu berantakan, kedodoran. Alhamdulillah kita masih bisa menghadapi itu, terutama karena kepemimpinan demokratisnya dan kemampuan Pak Jokowi membangun gotong royong kebangsaan itu. Walaupun memang ada persoalan pada politik identitas. Nanti kita bahas juga lebih jauh, Bung Fajrul, soal ini. Bagaimana kemudian
atau pertimbangan apa kemudian jadi pertimbangan Presiden ketika memutuskan mengambil sebuah kebijakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Planet. Informasi aktual sepanjang hari dari Sabang sampai Merauke. Tersaji menarik, syarat nilai kearifan lokal ala Indonesia. Ragam budaya Nusantara hingga dinamika panggung politik kami rangkum lengkap dan berimbang. Jangan lewatkan Indonesia Hari Ini. Setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita kembali lanjutkan perbincangan mengenai pemimpin demokratis melayani rakyat tanpa pamrih. Sekali lagi tadi saya sampaikan Bung Fajrul bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini ujian bagi semua pemimpin di dunia. Betul. Hampir semua begitu ya. Ada beberapa yang udah mulai bisa pulih, tapi ada juga negara besar seperti Amerika Serikat tadi disebutkan juga. Berantakan, bingung menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, di tengah upaya yang dilakukan oleh berbagai negara, bagaimana sebetulnya pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi fokus utama dari Presiden Joko Widodo untuk memutuskan akan mengambil kebijakan atau mengambil setiap kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini? Karena seperti kemarin misalnya Menko PMK menemui Presiden Jokowi dan menyampaikan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah bahwa kita dihadapkan pada dua pilihan, memulihkan ekonomi atau kemudian mengendalikan laju penularan dari COVID-19 ini, dan harus memilih salah satu. Apakah itu yang menjadi... Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Indonesia Maju akhirnya kan mengambil keputusan bahwa kita menghadapi COVID-19 tetapi juga menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Terutama keprihatinan beliau paling besar itu adalah terhadap, kalau dalam dunia usaha itu adalah kelompok dunia usaha mikro yang jumlahnya hampir menyerap hampir 117-an juta, 98% dari tenaga kerja Indonesia. Mereka yang hari ini berdagang, kemudian hari ini juga bisa 80% bisa habis begitu ya untuk makan. Dan jadi pendapatannya hanya untuk satu hari. Jadi keberlangsungan hidup hingga ditemukan nanti vaksin COVID-19 ini yang mesti dijaga. Tetapi Presiden mengatakan disiplin ketat terhadap
protokol kesehatan tetap penting. Yang cirinya kan sudah pasti yang memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Itu saja, itu sudah penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial ekonominya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita berada dalam satu perahu yang sama, 270 juta orang, sampai berapa tahunkah vaksin ini ditunggu oleh 270 juta rakyat, ditunggu 7,7 miliar manusia di dunia di 216 negara. Nah ini akhirnya pemerintah mengambil posisi melawan COVID-19 sambil tetap juga menjalankan, menyelamatkan kehidupan ekonomi kita. Jadi keberlangsungan hidup ini dilanjutkan di dua sisi, keselamatan terhadap COVID-19 dan keberlangsungan di sisi sosial ekonominya. Tapi nyatanya atau faktanya di lapangan ternyata masyarakat juga, sekalipun mungkin Presiden sudah memberikan contoh, memberikan bagaimana, bahkan di awal-awal sudah mengkampanyekan atau mensosialisasikan cuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya. Tapi di tengah masyarakat rupanya new normal yang sekarang ini kadang ada yang berpikir ini adalah normal yang lalu gitu. Artinya kembali ke normal. Kita melihat CFD kemarin contohnya gitu ya. Itu sudah langsung ramai begitu saja. Dan apakah Presiden tetap akan mempertahankan fase-fase yang sudah direncanakan itu, Bung Fajrul? 3 fasenya kan yang paling tidak, fase pertama adalah yaitu pembatasan sosial berskala besar, kemudian persiapan ke arah kenormalan baru atau adaptasi kepada kebiasaan baru, sampai nanti masuk kepada adaptasi kebiasaan baru. Nah disinilah persiapan ke arah sana itu yang terus dilakukan. Nah kalaupun terjadi beberapa masalah, kemudian Presiden bersama dengan gugus tugas nasional, 34 gugus tugas provinsi, 495 gugus tugas kabupaten kota itu tetap bekerja keras. Termasuk juga Polri misalnya, pembubaran massa. Ini laporan dari Kapolri, ada 4.292.976 kegiatan massa yang dibubarkan. Betul, berarti kan cukup besar. Jadi upaya, nah Presiden Joko Widodo dengan sikapnya yang selalu menumbuhkan empati kepada publik ini, selalu berupaya mendorong bahwa pendekatannya harus humanis, pendekatannya harus persuasif, harus dialogis. Sama seperti beliau dulu kan 52 kali harus bertemu orang di pasar Solo, baru kemudian bisa pindah. Artinya itu juga menunjukkan kepemimpinan yang demokratis di tengah pandemi ini gitu ya? Ya betul, karena kan panjang situasinya. Jadi Presiden ingin menumbuhkan bahwa kesadaran itu tumbuh dari publiknya, dari masyarakatnya. Makanya misalnya tidak ada sekaligus pengenaan pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan, 1 tahun kena pidana, ancamannya atau denda 100 juta. Yang sampai dilakukan sekarang adalah melarang membubarkan massa atau kemudian melakukan pengetatan kembali seperti itu. Walaupun ada memang yang penjemputan kepada jenazah, sekarang sudah ada yang ditahan di beberapa tempat karena dianggap sudah sangat berbahaya, lalu kemudian mereka sekarang akan menghadapi ancaman pidana sampai 1 tahun. Mudah-mudahan ini tidak berkembang lebih luas, tapi kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan 270 juta rakyat Indonesia, itu menjadi penting. Jadi keutamaannya adalah menyelamatkan keselamatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Diri sendiri dulu, karena kan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga tidak berkerumun, itu kan menyelamatkan diri kita. Tapi menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita juga ketika kita pulang ke rumah, dan kemudian juga menyelamatkan 270 juta rakyat ini. Dan juga menyelamatkan 7,7 miliar manusia. Pahalanya besar sekali. Baik, kita harus jeda kembali, kita sambung lagi, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali setelah jeda berikut ini.
diangkat dari novel berjudul Perahu Kertas karya Dewi Lestari, bercerita tentang pasang surut hubungan dua anak manusia. Apa yang kita pengen jalani? Hari ini aku bermimpi. Berawal dari saling mengagumi yang kemudian saling jatuh cinta, namun cinta mereka terhalang berbagai hal. Perahu Kertas, Selasa 23 Juni 2020 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kejujuran hati. Dipersembahkan oleh jualan es degan di Suramadu, Pak. Terus kalau ada Satpol PP itu kan saya dimarahi, Pak, jangan jualan di pinggir embong. Gitu, Pak. Gugup, itu Satpol PP-nya gugup, jangan gampang marahi. Kan dimarahi, Pak. Kapan hari itu, Pak, ya? Maaf ya, Pak. Kapan hari tenda saya diambil. Terus termos saya diambil, Pak. Terus pisau saya juga diambil. Oke. Beli gitu, Saya Pak. pesan ini pada Satpol PP, jangan suka ngambili barang-barangnya masyarakat. Diperingatkan nggak apa-apa, tapi jangan diambili. Langsung. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Indonesia Bicara terkait dengan pemimpin demokratis melayani rakyat tanpa pamrih. Saya masih bersama dengan juru bicara Presiden Republik Indonesia, Bapak Fajrul Rahman. Bung Fajrul, tadi kita lihat visual tadi, jadi kita ikut ketawa juga gitu. Betul, ya melihat ketawa karena sebenarnya kan serius sekali yang disampaikan publik itu, tetapi beliau menegurnya dengan cara menegur pihak yang bertindak tadi Satpol PP. Jadi seperti nggak ada jarak antara presiden dengan rakyat gitu ya. Jadi dari caranya betul, menyampaikan. Bahkan juga kadang-kadang kalau misalnya tentang apa itu Pancasila, kalau misalnya tidak ketika saya amati selama saya mengikuti beliau, itu tidak marah kan, membimbing 1, 2, 3, habis itu dikasih sepeda begitu ya. Jadi memang adalah membimbing, melayani, dan tidak ingin menumbuhkan kemarahan. Itu situasi yang dia DNA-nya melayani. DNA-nya itu pelayan rakyat paripurna mungkin begitu. Bu Fajrul, ada selain itu ada pengalaman atau cerita menarik nggak terkait presiden kita ini yang selama Bung Fajrul sebagai juru bicara presiden? Kalau saya sebagai jurnalis, saya ingat ini dalam beberapa kesempatan meliput kegiatan Presiden Joko Widodo, kita kadang-kadang beliau itu dalam satu hari bisa ada 3 atau 4 agenda sekaligus. Luar biasa. Dan kita jurnalisnya udah mulai kelelahan, tapi presidennya nggak capek gitu kan. Dan kalau dari Bung Fajrul yang menempel langsung ke kegiatan beliau, apa yang menarik? Paling ingat ya, itu pertama adalah kapanpun beliau melakukan kegiatan, baik rapat terbatas, rapat kabinet, atau kemudian saya mengikuti keluar kota atau ke luar negeri, itu yang namanya sholat 5 waktu itu selalu tepat waktu, dan kemudian selalu ada puasa Senin dan Kamis. Itu rutin ya? Masih rutin beliau melakukan itu. Itu bagian dari semacam rasa syukur mungkin ya, kemudian juga semacam rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada membimbing terus beliau kan seperti itu. Sampai satu hari saya pernah ke Natuna, kami berangkat pukul 8 pagi, saya berpikir karena ada yang ngasih tahu Natuna tuh enak sekali ikannya, karena ikannya cuma sekali mati. Saya berharap ini ya masih segar gitu. Masih segar. Ini siang nanti kita akan makan ikan ini karena presiden rencananya pukul 5 akan pulang.
Ternyata pukul 1 beliau, mari kita pulang ke Jakarta karena ada beberapa rapat lagi. Terus kemudian oke, kita akhirnya makan lagi di pesawat. Jadi nggak jadi itu ya rencana mau makan ikan. Tapi jadi beliau, jamu itu masih ya? Minum jamu masih rutin? Tiap pagi, kalau saya tidak keliru sehari 2 kali kan ya. Dan saya juga mencoba-coba di rumah model jamunya seperti itu. Memang dulu menarik. ketika beliau masih suka belusukan sebelum ada pandemi COVID ini, selama pandemi kan memang tertahan semua aktivitas ya, termasuk juga belusukannya itu. Kalau saya nggak salah tuh di mobil beliau itu selalu ada buku tulis untuk dibagikan. Masih sampai sekarang buku tulis, kemudian kaos. Saya juga sempat bertanya-tanya nih kenapa buku tulis. Oh rupanya beliau ingin mengatakan bahwa mencatat, belajar itu menjadi sangat penting buat masyarakat. Jadi beliau tuh mencontohkannya dengan cara yang sangat halus, sederhana ya, gitu sebetulnya, tapi mengena gitu. Mengena. Jadi memang selalu memberikan contoh, dan kedua dengan kesabaran ya. Itu yang saya sebenarnya belajar juga. Saya kan tadinya kan agak kurang sabar. Jadi selama 6 bulan saya kemudian mengikuti beliau, yang saya hadapi itu adalah beliau sabar sekali berhadapan dengan semua orang dengan beragam kepentingan, dengan beragam latar, dengan beragam dialek cara, bahkan orang yang kadang-kadang keras segala macam, beliau tenang sekali menghadapi itu, mencatat. Meskipun kadang-kadang ketika harus saklek atau apa harus tegas, sangat tegas. Ya misalnya tadi kalau beliau mengatakan kita tetap pilpres langsung, kita tetap presiden 2 periode, pilkada tetap langsung, kemudian pilkada kemudian pemilu serentak tetap kita jalankan. Saya ingat itu ketika ada wacana kepemimpinan presiden 3 periode, beliau marah langsung, ya. Beliau marah. Ya ada sangat pernyataannya itu memang kalau saya kutipkan verbatim itu, 1 ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjemuskan saya. Itu saja. Sejak awal sudah harus saya sampaikan bahwa setia kepada Undang-Undang Asas 45, yaitu 2 periode saja, yang merupakan merupakan masterpiece juga dalam reformasi 1998. Nanti kalau seandainya pandemi COVID ini sudah berakhir begitu ya, kita sudah bisa memulai kehidupan yang adaptasi kebiasaan baru, aktivitas keluar sudah mulai bisa dilakukan. Apakah Presiden masih tetap akan melakukan belusukan? Pasti akan melakukan, kan DNA-nya dia melayani rakyat, DNA-nya dia belusukan, karena beliau tapi ini ada kan juga kemudian yang mengkritisi kenapa sih Presiden tetap harus belusukan? Kan ada staf-staf di bawahnya yang bisa menjadi pelaksana sebetulnya. Presiden cukup di kebijakan. Ada juga yang mengkritisi karena begitu. beliau ini ingin sekali juga mendengar pernyataan langsung masukan langsung dari publiknya. Kan ada bahasa yang teknokratis dan birokratis kan berbeda dengan bahasa rakyat itu seperti tadi. Misalnya bahasanya saya dikejar-kejar sama ini dan kemudian termos saya diambil, itu bahasa yang beliau senang sekali mendengarkan seperti itu. Dan mungkin juga mencari tahu apakah ada yang berbeda dari yang ada dilaporkan yang berbeda, kepada ya, Presiden. itu salah satu juga. Jadi beliau ini kan seperti manajemen itu kan ada merencanakan, ada mengorganisir, ada memimpin, ada mengontrol. Jadi beliau juga pengen melakukan kontrol secara langsung. Misalnya terakhir dalam masa pandemi yaitu membagikan langsung sembako langsung misalnya di Bogor, beliau malam turun ketemu langsung mengecek apakah sudah menerima, kemudian juga datang ke kantor pos apakah sudah disampaikan 1,3 juta untuk kepala keluarga itu. Jadi semuanya itu juru bicara tahu nggak ketika tiba-tiba Presiden saya mau malam-malam berkunjung, bisa tiba-tiba muncul bahwa saya mau berhenti. Jadi kalau mengikuti Presiden itu begitu. Jadi sempat ya awal-awal kaget juga dong ya. Tiba-tiba tanpa beritahu beliau minta stop aja. Kemudian beliau bertemu, bicara seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga harus siap. Misalnya tiba-tiba kita mengunjungi di Kalimantan Utara, tiba-tiba kan beliau pengen melihat perbatasan. Kan perbatasan di Indonesia itu kan sekarang semua yang namanya kantor-kantor yang itu di perbatasan itu sudah diperbaiki. Fasilitas batas. Fasilitas batas. Tiba-tiba beliau bilang, mari kita naik motor ke sana, ke tempat perbatasan itu. Jadi itu mendadak ya? Mendadak saja. Baru diberitahu, mari kita naik. Sudah disiapkan. Jadi kita semua naik motor. Saya sampai beberapa kali terpleset, kemudian Pak PUPR juga terpleset. Tapi beliau juga beberapa kali terpleset, tapi beliau santai tenang aja. Terus kemudian pas pulangnya setelah ini motor, sekarang kita naik mobil lagi. Aduh, alhamdulillah. Jadi yang staf yang
berada di belakang Presiden Jokowi ini harus siap akrobat gitu ya. Tiba-tiba berubah gitu plannya dari yang awal. Jadi kreativitas itu seperti tanpa batas dan imajinasi itu tanpa batas, tetapi ujungnya tuh selalu bagaimana beliau selalu ingin mengetahui dan ingin dekat dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ya, dan itu sudah sering kita lihat. Tapi mungkin yang sulit adalah bagaimana kemudian menjaga kepercayaan publik. Tadi Bung Fajrul mengatakan bahwa publik percaya dengan tadi ada survei yang dilakukan. Tapi nanti kita bahasnya nanti, Bung, karena kita rupanya harus jeda kembali. Dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Informasi aktual sepanjang hari dari Sabang sampai Merauke. Tersaji menarik, syarat nilai kearifan lokal ala Indonesia. Ragam budaya Nusantara hingga dinamika panggung politik kami rangkum lengkap dan berimbang. Jangan lewatkan Indonesia Hari Ini. Setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Ya, saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan pemimpin demokratis melayani rakyat tanpa pamrih. Bung Fajrul, tadi kalau kita lihat dari grafis yang tadi terkait dengan survei yang dilakukan oleh indikator bahwa ternyata masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tadi ada 66,5% dan juga kepercayaan pada gugus tugas COVID-19 juga cukup tinggi ada 67,3%. Artinya yang lebih sulit tentu sebetulnya adalah menjaga kepercayaan publik itu dan kemudian meningkatkannya. Bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Selain dari survei yang dilakukan oleh indikator, kami juga melakukan pengecekan di dalam karena kebetulan di tim juri bicara Presiden itu ada gugus untuk riset dan mitigasi kebijakan dan hasilnya juga cukup menarik. Indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di masa pandemi, yaitu dukungan politik kepada presiden itu cukup besar, yaitu 83,90%. Kemudian
terkait juga misalnya pelayanan kesehatan terhadap pasien itu 77,7%. Kemudian pelaksanaan PSBB tidak menggunakan kekerasan, jadi demokratis, tetap persuasif, itu didukung oleh publik 72,7%. Kemudian larangan aktivitas di keramaian adalah kebijakan yang tepat saat pandemi itu 80,7%. Jadi hampir semua keputusan presiden terkait dengan PSBB maupun untuk menuju adaptasi kepada kebiasaan baru melalui pendekatan, walaupun ada TNI dan Polri 340.000 kan turun, tetapi pendekatannya tetap humanis, persuasif, itu ternyata dinilai publik 80,7% sangat bagus, termasuk juga dari indikator seperti itu. Iya, Bung, soal adaptasi kebiasaan baru ini di beberapa negara menyebutnya new normal, dan ketika new normal diberlakukan ternyata kemudian ada second wave begitu. Dan ada ledakan kasus positif COVID-19 yang cukup banyak jumlahnya, dan WHO juga memperingatkan terkait hal itu bahwa negara-negara harus waspada akan lonjakan tersebut. Jika misalnya kita melihat perkembangan sekarang jumlahnya di Indonesia terus bertambah, apakah mungkin dari PSBB transisi ini kemudian nanti Presiden Jokowi akan menarik kembali gitu ya rencana untuk adaptasi kebiasaan baru itu? Arahan Presiden pada tanggal 10 Juni itu jelas. Arahan kelima itu adalah bahwa apabila adaptasi ke arah kebiasaan baru ini mengakibatkan kenaikan positif dan kemudian kematian, jadi artinya ini pelanggaran terhadap indikator untuk menuju ke normal baru. Beliau mengatakan kita tegas untuk melakukan pengurangan lagi terhadap kebebasannya dan bahkan juga bisa melakukan penutupan. Jadi itu memang arahan dari Presiden Joko Widodo. Baik. Jadi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Ya? Jadi oleh karena yang terpenting, Rina, karena kan ini vaksin ini belum ditemukan. Jadi istilah hammer and dancing itu tetap terjadi, kadang naik kadang turun. Nah ini yang terjadi seperti di Korea Selatan kan, tiba-tiba mereka langsung menutup kembali. Jadi Beijing juga begitu. Karena itu Presiden mengatakan disiplin, karena dengan jalan itu kita tidak mengurangi lagi dan tidak akan menutup. Tapi kalau tidak disiplin maka peluang itu akan tetap ada. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan. Baik. Lalu di tengah pandemi COVID-19 ini tentu semuanya ya kita harapkan tetap berjalan, termasuk juga pemerintah begitu kan. Lalu kemudian apa program prioritas yang tetap menjadi prioritas Presiden di masa pandemi COVID-19 ini? Presiden memutuskan bahwa Kabinet Indonesia Maju itu memiliki 3 prioritas. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah jaring pengaman sosial, dan yang ketiga adalah program pemulihan ekonomi nasional, di mana untuk program pemulihan ekonomi nasional langsung ditujukan kepada masyarakat yang paling bawah, 40% terbawah. Kalau usaha itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dan yang tetap dilanjutkan sampai di masa COVID ini misalnya adalah soal padat karya tunai. Ada 613.000 penerima manfaat tenaga kerja yang nilainya 11,4 triliun. Kemudian kartu prakerja juga masih tetap terus berjalan, yang diupayakan akan mencapai 5,6 juta orang yang akan baik yang putus hubungan kerja, PHK, ataupun juga yang sedang mencari kerja. Kemudian yang tetap dilanjutkan sampai hari ini juga oleh Presiden misalnya juga adalah IKN itu tetap akan dilanjutkan, ibu kota negara akan dilanjutkan, itu tetap akan dilanjutkan karena sekitar bulan Desember atau Januari akan tetap ada upaya groundbreaking terhadap infrastruktur yang ada di sana. Tetapi yang terpenting juga misalnya bantuan stimulan untuk rumah segala macam itu juga tetap dijalankan. Dan yang lebih jauh lagi adalah Presiden ini tetap selalu mengingatkan kepada kami pada hari ini tentang kebakaran hutan. Di dalam masa pandemi pun Presiden masih tetap mengatakan tidak boleh ada satupun lagi kejadian kebakaran hutan. Kemudian beliau juga tetap jadi rupanya selama pandemi COVID ini terpantau juga oleh Presiden ada kasus kebakaran hutan yang terjadi. Kemudian juga yang prioritas yang penting sekali yaitu adalah prioritas nasional percepatan pendaftaran tanah yang dari 2014 sampai 2019 sampai sekarang itu sudah 24,6 juta lembar sertifikat yang berhasil diselesaikan. Jadi beliau ini betul-betul ada akarnya dari rakyat dan tahu betapa pentingnya yang namanya pemilikan terhadap tanah. Karena kalau sudah memiliki sertifikat, kan beliau sudah ingatin, mau dipakai apa? Nanti kalau dibawa ke bank, nanti bisa mendapatkan uang untuk
membuat usaha kecil segala macam, dan selalu dilakukan begitu. Jadi praktis sebenarnya 5 tahun, 6 tahun hampir menjabat sebagai presiden, ingatannya itu adalah bagaimana caranya menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia, melindungi seluruh tanah air Indonesia, mensejahterakan seluruh rakyat. Itu yang selalu menjadi DNA beliau. Sehingga beliau merakyat, tanpa pamrih, dan selalu bersikap demokratis. Baik, Bung Fajrul, terakhir mungkin ada titipan pesan yang ingin disampaikan dari Presiden Jokowi kepada pemirsa TVRI, kepada masyarakat Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita semua tentu berusaha untuk membangun kembali harapan, kekuatan, dan keyakinan bersama bahwa kita mampu melawan COVID-19. Ini yang tidak pernah berhenti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Setiap rapat kabinet, setiap kemudian ketemu dengan masyarakat, itu adalah disiplin sangat ketat terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa untuk kemudian tidak berkerumun. Dan itu yang menurut beliau bisa menjadi dasar untuk menyelamatkan kehidupan kita supaya tidak terkena COVID-19, dan kemudian yang kedua, supaya kita bisa beraktivitas sehari-hari. Makanya narasi utama beliau kan apa? Tetap produktif, tetap berkarya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi aman COVID-19. Jadi pesan beliau kepada seluruh rakyat Indonesia adalah disiplin, disiplin, disiplin. Selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah kita bisa melewati badai ini bersama-sama. Amin, amin. Baik, terima kasih Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia, sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Tentu kemudian di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menekan ini, keberadaan kepemimpinan yang merakyat dan juga demokratis serta mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia tentu saja menjadi oase dan harapan bagi kita semua agar kita bisa bersama-sama lolos atau lepas dari pandemi COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-59 Presiden Joko Widodo. Dan saudara, akhirnya saya Herdina Suherdi bersama dengan kerabat kerja mertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa.